Di pagi yang masih gelap, di tengah heningnya suasana base camp Gunung Pangrango, 7 pendaki bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Roni, Rino, Agus, Tiara, Ayu, Dewi, dan Sinta, semua tampak penuh semangat meski udara dingin menggigit kulit. Mereka telah merencanakan pendakian ini sejak beberapa minggu lalu, dengan tujuan bukan hanya untuk menaklukkan puncak, tetapi juga untuk mencari ketenangan dalam bulan Ramadan. Semoga ini jadi pengalaman yang gak terlupakan, kata Roni sambil mengangkat tas ransel yang cukup berat. Dan bisa jadi pengalaman spiritual juga. Kan, ini bulan Ramadan. Amin, jawab Dewi dengan senyum tipis. Yang penting, kita semua bisa sampai puncak dengan selamat. Roni mengangguk. Puncak itu penting, tapi perjalanan yang penting. Kalau puncak jadi bonus, ya alhamdulillah. Mereka bergegas menuju jalur pendakian yang dimulai dari base camp. Hanya beberapa pendaki lain yang tampak sibuk bersiap-siap, dan angin dingin yang berhembus kencang memaksa mereka untuk segera mengenakan jaket dan penutup kepala. Sementara itu, kabut tipis mulai menyelimuti kaki gunung, menambah kesan misterius yang selalu menyelimuti Gunung Pangrango. Di jalanan yang menanjak, langkah mereka terasa semakin berat. Beberapa dari mereka tampak sedikit terengah-engah, tetapi semangat untuk mencapai puncak membuat mereka tidak mudah menyerah. Mereka sudah merencanakan pendakian ini dengan matang. Meskipun ada cerita-cerita seram tentang jalur yang angker, yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan pesugihan, mereka merasa tidak perlu terlalu memikirkan hal tersebut. Semua itu hanya mitos, pikir mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pos pertama, sebuah titik istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di pos tersebut, mereka berjumpa dengan seorang lelaki tua yang tengah duduk sendirian di atas batu besar. Pria itu mengenakan topi besar dan jaket usang, seolah sudah lama tidak terkena cahaya matahari. Matanya tajam, namun ada kesan kosong, seolah-olah ia telah lama hidup di dunia yang berbeda. Lelaki itu menatap mereka dengan penuh perhatian, seolah mengamati setiap gerakan mereka. Setelah beberapa detik, ia membuka mulut, suaranya serak dan berat. Jangan percaya pada siapapun yang menawarkan bantuan di jalur ini, katanya pelan. Jika ada yang ingin menuntun kalian, jangan pernah ikut. Roni, yang berada di depan, tersenyum ringan. Terima kasih, Pak. Kami hanya ingin mendaki, bukan mencari masalah. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu kembali menatap mereka dengan tatapan yang sulit dipahami. Jangan sampai menyesal, katanya, hampir seperti sebuah peringatan. Mereka semua merasa sedikit aneh dengan pertemuan itu, tetapi hanya menganggapnya sebagai sebuah nasihat dari orang yang sudah lama tinggal di gunung. Tiara, yang berjalan di samping Sinta, mencoba mencairkan suasana. Pak tua itu pasti cuma ingin memberi peringatan, kata Tiara sambil tertawa ringan. Kita kan cuma mau menikmati pendakian. Lagian, cerita tentang jalur angker itu kan cuma mitos. Benar, jawab Rino sambil mengangguk. Cuma cerita orang-orang saja. Kita kan udah siap. Pasti aman. Mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat yang tidak tergoyahkan, meskipun sisa-sisa peringatan dari lelaki tua itu masih terngiang di telinga mereka. Jalur pendakian menuju puncak memang penuh tantangan, tetapi mereka yakin bisa menghadapinya. Mitos tentang jalur angker? Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Semakin lama, pemandangan sekitar mereka semakin berubah. Pohon-pohon besar mulai tumbuh rapat, dan suara angin yang berdesir di antara dahan-dahan menciptakan suasana yang terasa sepi. Tanah mulai menanjak lebih curam, dan udara pun semakin dingin. Namun, langkah mereka tetap teguh. Tiba-tiba, Agus, yang berada di depan, berhenti dan menoleh. Wajahnya tampak cemas. Ada yang aneh nih, katanya pelan. Ada apa, Gus? Tanya Roni, yang juga mulai merasakan ketegangan. Agus menunjuk ke depan. Kalian lihat itu enggak? Ada kabut yang tiba-tiba turun, kan? Mereka semua menatap ke depan, dan benar saja, kabut putih mulai turun secara perlahan, menghalangi pandangan mereka. Dalam hitungan menit,
Seluruh jalur yang tadinya tampak jelas kini tertutup oleh kabut yang semakin tebal. Itu cepat sekali, kata Dewi, suaranya sedikit gemetar. Gimana kalau kita tunggu sebentar saja? Tunggu apa lagi, Dewi? Jawab Roni dengan sedikit tawa. Kita udah sampai sejauh ini, kenapa harus berhenti? Mereka melanjutkan perjalanan meskipun kabut semakin pekat. Suasana menjadi semakin mencekam. Mereka berusaha berbicara untuk menghilangkan ketegangan, tetapi setiap percakapan terasa tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian dari perasaan cemas yang semakin membesar. Ayu menatap ke sekitar, merasa ada yang janggal. Kalian merasa aneh nggak sih? Suasana jadi semakin berat. Santai aja, Ayu, kata Rino, mencoba menenangkan. Ini cuma kabut biasa. Di gunung kan sering gitu. Namun, semakin lama, semakin banyak hal yang tak biasa mereka temui. Suara hutan yang biasanya terdengar begitu jelas kini mulai lenyap, digantikan dengan keheningan yang mencekam. Sesekali terdengar suara langkah kaki yang tak jelas asalnya, seperti ada yang mengikuti mereka, meskipun mereka tidak bisa melihat siapapun di antara kabut yang tebal. Tiara menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai muncul. Ini nggak beres, bisiknya pelan. Kita harus hati-hati. Namun, saat itu, tidak ada pilihan lain selain terus melangkah maju. Mereka harus sampai puncak. Mereka harus melawan ketakutan ini. Karena, jika mereka mundur sekarang, mereka tahu, perjalanan ini akan menjadi kenangan yang penuh penyesalan. Kabut tebal yang menyelimuti jalur pendakian membuat suasana semakin mencekam. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap suara terdengar lebih jauh. Suara napas mereka sendiri yang terengah-engah seolah menjadi satu-satunya suara yang dapat mereka dengar di tengah keheningan hutan. Begitu tebalnya kabut, seakan-akan seluruh dunia hanya terdiri dari warna putih yang membatasi pandangan mereka. Tidak ada langit biru, tidak ada matahari, hanya kabut yang terus turun tanpa henti. Mereka terus melangkah, meskipun rasa tidak nyaman semakin menggerayangi. Satu-satunya petunjuk yang mereka punya adalah peta yang dibawa Roni, meski kabut yang semakin tebal membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas jalur yang harus mereka tuju. Ini kayaknya jalurnya makin lama makin gak jelas, keluh Tiara, mengerutkan dahi. Kita harusnya udah sampai kandang badak, kan? Kenapa nggak ada tanda-tanda? Roni yang sedang memegang peta itu menatap ke sekitar. Iya, aneh juga. Kita kan udah cukup lama jalan, kok nggak ada tanda apa-apa. Wajahnya mulai terlihat cemas. Sebelumnya, ia sangat yakin akan jalur ini, tetapi semakin lama ia merasa semakin ragu. Di tengah ketegangan itu, mereka tiba di sebuah persimpangan jalan. Seharusnya, menurut peta, jalur ini mengarah langsung ke kandang badak, namun mereka tidak yakin apakah mereka sudah berada di jalur yang benar. Ada dua jalur yang terlihat hampir identik, hanya dibatasi oleh beberapa pohon besar. Roni berhenti, memandang kedua jalur itu sebentar. Ini, persimpangan, kata Roni dengan nada ragu. Seharusnya kita pilih jalur yang ke kiri, tapi kalau kita ke kanan. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, langkah kaki dari belakang mengganggu konsentrasi mereka. Semua orang menoleh, dan dari balik kabut yang semakin pekat, muncul sebuah sosok yang cukup mengejutkan. Sosok itu berdiri di persimpangan, hanya beberapa langkah dari mereka. Seorang pria dengan pakaian pendaki lusuh, topi besar yang hampir menutupi wajahnya, dan ransel besar tergantung di bahunya. Ia berdiri di sana dengan tenang, seakan-akan menunggu mereka. Ada apa itu? Bisik Ayu dengan suara cemas. Kenapa dia ada di sini? Rino mengernyit. Kita gak kenal dia, kan? Tanyanya sambil melirik ke sekeliling. Meskipun ia merasa sedikit curiga, rasa ingin tahu membuat mereka tetap memperhatikan sosok itu. Pria itu perlahan-lahan melangkah ke arah mereka. Tangan kanannya diangkat sedikit, menunjukkan satu jalur yang menuju ke kanan, seolah memberi isyarat agar mereka mengikuti jalur itu. Jalur ke kanan lebih cepat, kata pria itu dengan suara berat, serak, dan pelan. Ikut saja. Pasti sampai.
Suaranya terdengar datar, namun ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dalam kata-katanya. Tidak ada senyuman atau ekspresi lain di wajahnya. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Apa dia pendaki lain?" tanya Dewi, namun suara yang keluar dari mulutnya lebih terdengar seperti pertanyaan pada diri sendiri. Roni sedikit ragu. "Tapi, kita nggak lihat dia tadi waktu lewat pos-pos sebelumnya. Aneh juga." Matanya menyelidik pria itu. "Kenapa dia tahu kita harus ke kanan?" Pria itu tetap berdiri diam, seolah tidak peduli dengan keraguan mereka. "Tidak ada waktu untuk banyak bicara. Ikut saya," katanya lagi dengan nada yang lebih tegas. Agus, yang selama ini dikenal paling berani di antara mereka, mengangkat bahu. "Ayo, kita ikut aja. Jalur ini memang rada bingung. Daripada muter-muter." Agus, hati-hati." Tiara memperingatkan, tapi suara kecemasannya hampir tenggelam oleh kabut yang semakin tebal. Namun, Agus sudah melangkah maju. "Santai aja, Tiara. Pasti aman kok," jawabnya tanpa menoleh. Dewi tampak ragu, tetapi ia tidak bisa membiarkan teman-temannya pergi tanpa ia ikut. "Aku juga ikut," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sinta yang berjalan di belakang Dewi ikut melangkah cepat. "Nggak enak rasanya, tapi ya sudah, kita nggak punya pilihan lain." Mereka semua mengikuti Agus yang sudah lebih dulu melangkah mengikuti pria itu. Kabut semakin tebal, dan jalan yang mereka lewati semakin sempit, hanya cukup untuk satu orang. Pria itu berjalan dengan tenang, seakan-akan tak terpengaruh oleh keadaan sekitar, dan mereka yang mengikuti merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara dia bergerak, tidak terburu-buru, tetapi seolah sudah mengetahui setiap langkah yang harus diambil. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak mendengar suara apapun selain suara langkah kaki mereka sendiri yang menginjak tanah berlumut. Suasana semakin mencekam. Tiara mulai merasakan sesuatu yang ganjil. "Kenapa kita nggak pernah lihat pendaki lain?" katanya dengan suara pelan. "Karena kita mungkin jalan di jalur yang jarang dilalui," jawab Roni, meski ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benak mereka. Keheningan yang mencekam terasa semakin menekan. Mereka merasa seolah-olah mereka berjalan di dunia yang berbeda, terpisah dari dunia luar. Bahkan suara-suara dari hutan seakan menghilang. Tidak ada burung berkicau, tidak ada suara angin berdesir. Hanya ada kabut, langkah kaki mereka, dan sosok pria itu yang terus memimpin. Sosok pria itu berhenti di sebuah batu besar di tepi jalur. Ia menoleh ke mereka, matanya kosong, seakan-akan melihat jauh ke dalam diri mereka, lalu berkata dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya. "Jangan pernah ragu. Kalau ragu, kalian akan tersesat lebih jauh," katanya. "Ikuti saya dengan percaya." Semua pendaki terdiam. Ada ketakutan yang mulai menyelinap di dalam diri mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pria ini begitu tenang, bahkan anehnya seperti mengetahui segala hal? Akankah mereka benar-benar sampai ke tujuan, atau justru semakin terjerat dalam sebuah permainan yang tak mereka mengerti? Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah bergerak lagi, melangkah lebih cepat ke depan, meninggalkan mereka yang terdiam, terjebak dalam kebingungan. Setelah beberapa saat berjalan mengikuti sosok pria misterius itu, suasana di sekitar mereka semakin aneh. Kabut semakin pekat, seolah menutupi semua petunjuk arah yang sebelumnya ada. Tak ada suara lain selain langkah kaki mereka dan suara napas yang terengah-engah, semakin berat karena jarak yang semakin jauh. Agus, yang berada di depan, tampak gelisah. "Kok rasanya kita nggak bergerak maju ya?" ujarnya pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh yang lainnya. "Sejak tadi, aku merasa jalan ini nggak ada ujungnya." Tiara yang berjalan di samping Agus menatap ke belakang, berharap melihat sesuatu yang familiar, namun yang terlihat hanya kabut dan bayangan pohon-pohon tinggi yang mengurung mereka. "Ini aneh banget," bisiknya, "kenapa kita nggak pernah melihat jalan lain atau tanda-tanda pendaki lain? Seharusnya ada pos lain, kan?"
Roni yang berjalan di belakang memandang ke depan, mencoba melihat sosok pria itu yang tampak semakin jauh di depan mereka. Dia masih di depan. Nggak ada apa-apa, Tiara. Mungkin kita cuma belum sampai ke tempat yang benar. Tapi, meskipun Roni mencoba tenang, ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Perasaan tidak yakin semakin merayapi pikirannya. Dia teringat dengan perkataan lelaki tua di base camp yang memperingatkan mereka untuk tidak mudah percaya pada siapapun yang menawarkan bantuan. Entah kenapa, perkataan itu kini terasa seperti sebuah ramalan yang menakutkan. Ayu berjalan dengan mata melotot ke arah jejak kaki mereka di tanah. "Guys," kata Ayu dengan suara yang terdengar panik, "kalian lihat enggak? Jejak kaki kita, kenapa kita kembali ke tempat yang sama?" Semua orang berhenti dan menatap ke arah jejak yang dimaksud. Di bawah kabut yang makin tebal, mereka bisa melihat dengan jelas jejak-jejak kaki besar yang mengarah ke belakang. Jejak itu terlihat jelas di tanah berlumut, seolah-olah mereka baru saja melewatinya, tetapi kenyataannya, mereka belum pernah lewat sana sebelumnya. "Ini nggak mungkin," kata Sinta, suaranya hampir bergetar. "Kita pasti udah melewati tempat ini, kan? Kok bisa balik lagi ke sini?" Roni mendekat ke salah satu jejak kaki dan menunduk, berusaha memeriksa lebih teliti. "Kita memang baru aja lewat sini," ujarnya. "Tapi jejak-jejak ini nggak seharusnya ada. Kita seharusnya sudah jauh lebih jauh dari sini." Mereka semua merasa bingung dan mulai panik. Mereka sudah berjalan cukup jauh, dan jalur ini seharusnya membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun, yang mereka temui malah jalan yang sama. Jejak kaki mereka sendiri kini menghilang, digantikan oleh jejak-jejak kaki yang lebih besar dan lebih dalam. Jejak yang terasa asing, seolah bukan milik mereka. "Tunggu, kita kayaknya berputar," kata Dewi dengan suara parau. "Aku merasa kita sudah ada di tempat yang sama, hanya jalur yang berbeda." "Jadi kita tersesat?" tanya Rino, nada suaranya sedikit meninggi. "Ini gila banget. Kita nggak mungkin tersesat di jalur yang udah kita rencanakan sebelumnya." Namun, semakin mereka mencoba untuk mengingat jalur yang benar, semakin tidak jelas arah mereka. Setiap langkah seakan membawa mereka kembali ke tempat yang sama, berputar-putar tanpa ada kemajuan. Mereka merasa seperti sedang berada dalam lingkaran yang tak berujung. Tiba-tiba, suara yang lembut namun penuh kehangatan terdengar dari arah kiri mereka, suara yang terasa begitu dekat dan seakan datang dari dalam kabut itu sendiri. "Jangan ragu, teruskan perjalanan kalian. Aku akan menuntun kalian," bisikan itu terdengar sangat jelas, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Semua orang terdiam, membekam rasa takut yang mulai mencekam. Tiara menoleh ke Sinta, suaranya hampir tak terdengar. "Kalian dengar itu? Suara siapa itu?" "Jangan takut," jawab Agus, berusaha menenangkan dirinya sendiri, meskipun ia merasa cemas. "Itu cuma angin atau mungkin kita lelah." Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih lembut, seperti sebuah bisikan yang menyusup ke dalam kepala mereka. "Kalian harus terus berjalan. Aku akan menuntun kalian." Ayu menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutannya. "Itu bukan suara angin, kan? Itu suara seorang perempuan." Sinta yang sudah terlihat ketakutan memegang lengan Tiara. "Aku nggak suka ini. Semuanya terasa salah." Roni menatap sekeliling mereka dengan cemas. "Kita harus berhenti, mencari jalan keluar. Ada yang aneh di sini." Namun, saat mereka hendak berbalik dan mencari jalur lain, sebuah pemandangan aneh muncul di hadapan mereka. Sebuah tenda sudah berdiri dengan rapi, lengkap dengan perlengkapan di dalamnya. Padahal mereka belum pernah mendirikan tenda di sini. "Sial, ini nggak masuk akal," teriak Dewi. "Kita nggak pernah pasang tenda di sini, kan?" "Ini benar-benar gila," jawab Roni dengan napas terengah. "Kita belum istirahat sama sekali, jadi nggak mungkin ada yang pasang tenda di sini." Ayu berjalan maju, mendekati tenda itu dengan rasa takut. "Apa ini? Kenapa tenda ini ada di sini?"
siapa yang buat? Sinta mencoba meraba pikirannya. Kenapa ada peralatan di dalamnya? Ini nggak mungkin, kita pasti lagi diganggu sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan. Namun, seiring dengan kebingungannya, Tiara berjalan menuju tenda itu. Tanpa bicara, ia mulai membuka pintu tenda. Dan saat ia masuk, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tenda itu, yang tadinya kosong, kini sudah terisi lengkap dengan peralatan dan barang-barang yang tampak familiar. Ini, nggak bisa, kata Tiara, matanya terbelalak. Ini tenda kita. Peralatan kita. Roni yang sudah mendekat melihat ke dalam tenda, lalu menatap ke sekeliling. Ini bukan tenda kita, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tapi kenapa ada di sini? Mereka merasa seperti sedang berada di dunia yang terbalik. Waktu dan ruang mulai tidak lagi sesuai dengan yang mereka kenal. Mereka kembali ke tempat yang sama, dan bahkan peralatan yang mereka bawa tampaknya sudah berada di tempat yang salah. Ini nggak masuk akal, kata Dewi. Kita harus keluar dari sini. Namun, mereka sudah tahu satu hal, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari sekadar kabut atau mitos yang sedang mengontrol jalur ini. Tiara menatap tenda dengan tatapan kosong, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Peralatan yang ada di dalam tenda, seperti tas tidur, matras, dan peralatan makan, semuanya tampak terlalu familiar. Seperti milik mereka, namun mereka pasti belum pernah memasang tenda di sini. Itu adalah hal pertama yang membingungkan, namun lebih aneh lagi, rasanya seperti tenda itu sudah ada sejak lama, meskipun mereka baru saja sampai di jalur ini. Kenapa tenda ini sudah siap? Dewi bertanya, suaranya bergetar. Kita belum sempat mendirikan tenda sama sekali. Ini tidak masuk akal. Agus yang berdiri di dekat pintu tenda, memandang ke dalam. Apa mungkin ada orang lain yang lewat dan pasang tenda di sini? Tapi, ini jelas bukan tempat yang biasa dijadikan camp. Kita nggak lihat pendaki lain sejak tadi. Sinta menggeleng, tidak mampu menjelaskan apa yang ia rasakan. Perasaan aneh ini semakin kuat, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Aku nggak suka ini, katanya, suaranya serak. Semua ini terasa salah. Tenda ini, kabut ini, suara itu, semuanya. Ayu berdiri di samping Sinta, menatap tenda yang tak seharusnya ada di sana. Kita harusnya tahu lebih dulu. Kita sudah jalan terlalu lama, dan tempat ini tidak seperti yang kita harapkan. Tenda ini, nggak bisa begini saja. Roni menghela napas panjang, mencoba berpikir jernih. Kita nggak punya pilihan lain. Kita sudah terlanjur di sini. Mungkin lebih baik kita istirahat sebentar, makan, dan kemudian cari jalan keluar. Namun, perasaan tidak nyaman semakin menggerayangi mereka. Tenda itu berdiri dengan rapi, meskipun mereka tidak ingat memasangnya. Di dalam tenda itu, ada makanan, air, dan beberapa perlengkapan lain yang mereka tahu milik mereka, tapi mereka merasa aneh. Seperti ada tangan lain yang menyiapkannya tanpa sepengetahuan mereka. Jadi, siapa yang bisa pasang tenda kita? Tiara bertanya dengan suara hampir terputus, penuh rasa bingung. Dan kenapa kita merasa seolah-olah tenda ini sudah ada sejak lama? Agus mengangguk pelan. Kita nggak pernah pasang tenda di sini. Aku yakin banget itu. Semua ini nggak masuk akal. Roni berjalan ke samping tenda, mencoba melihat lebih dekat. Tenda itu tidak memiliki tanda-tanda kerusakan atau kotor. Bahkan lapisan di dalamnya tampak baru, bersih, dan teratur. Tidak ada satupun bukti bahwa tenda ini telah digunakan sebelumnya. Itu adalah hal yang paling aneh. Seharusnya tenda yang mereka bawa akan terlihat sedikit kotor, karena mereka sudah berjalan cukup lama. Tunggu, kata Roni, tiba-tiba teringat sesuatu. Apa kalian perhatikan? Tidak ada tanda-tanda jejak pendaki lain selain kita. Seharusnya ada orang lain, atau paling tidak ada jejak kaki lain di sekitar sini. Tiara mengangkat bahu. Mungkin kita memang di jalur yang sepi, Roni. Tapi ini, semua terasa berbeda. Lalu, tanpa mereka sadari,
Kabut yang sebelumnya sudah cukup tebal mulai menyelimuti mereka dengan lebih rapat, membuat pandangan semakin terbatas. Mereka bisa merasakan udara yang semakin dingin, dan entah kenapa, rasa cemas yang mereka rasakan semakin menggumpal di dada mereka. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sinta dengan suara pelan. "Kita nggak bisa terus begini, kan? Ini benar-benar membuatku takut." Roni menoleh ke belakang, melihat peta yang masih ia genggam. "Kita nggak bisa mundur sekarang, Sinta. Kalau kita terus berjalan, kita mungkin bisa keluar dari sini. Tapi kita harus tetap bersama dan berhati-hati." Tiba-tiba, suara dari balik kabut terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti datang dari dalam tenda. "Kalian sudah tiba? Sekarang waktunya untuk memilih." Semua orang menoleh, dan sejenak suasana hening. Mereka melihat ke dalam tenda, namun tidak ada yang tampak di dalamnya selain barang-barang yang mereka kenal. Tapi, suara itu, suara lembut namun mengerikan, terus bergema dalam hati mereka. "Ada sesuatu yang tidak beres." "Siapa itu?" tanya Tiara dengan suara gemetar. "Kenapa suara itu datang dari dalam tenda?" Tiba-tiba, sosok pria yang mereka temui di persimpangan tadi muncul lagi di balik kabut. Ia berdiri di sana, tanpa bergerak, hanya memandang mereka dengan tatapan kosong yang sulit mereka artikan. Sosok itu hanya berdiri diam, tak berkata-kata. Roni merasakan tubuhnya menegang. "Kenapa dia ada di sini lagi?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti kecemasan mereka. Lalu, dengan gerakan yang tenang, ia berkata, "Jika kalian ingin selamat, kalian harus mengikuti arahan. Jika kalian ragu, kalian akan kehilangan semuanya." Kata-kata itu seakan menusuk langsung ke dalam hati mereka. Roni menatap pria itu, merasa cemas, namun juga merasa ada semacam dorongan untuk mengikuti arahannya. Meskipun begitu, ketakutan mulai menyelimuti mereka semua. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidakpastian mulai merayap dalam pikiran mereka. Ayu menarik napas panjang, memalingkan wajah dari pria itu. "Apa yang kita lakukan, Roni?" tanyanya, suara seraknya menunjukkan kegelisahan yang semakin menguasai dirinya. "Aku nggak tahu lagi harus percaya sama siapa." Roni mencoba menenangkan dirinya, meskipun hatinya berdebar kencang. "Kita harus tetap bersama. Kita harus percaya kalau kita akan menemukan jalan keluar." Namun, ketegangan di udara terasa semakin padat. Mereka semua mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengendalikan mereka, bahwa mereka tidak berada di jalur yang mereka pilih. Jalur yang mestinya membawa mereka ke puncak, namun kini tampak membawa mereka semakin jauh dari kenyataan. "Ikuti aku," kata pria itu dengan suara pelan namun tegas, sambil melangkah maju. "Jika kalian mengikuti, kalian akan sampai. Tapi kalau tidak, kalian akan terperangkap selamanya." Roni menatapnya, mencoba memahami apa maksudnya. Namun, rasa takut semakin sulit untuk diabaikan. Semua orang merasa terhimpit dalam ketidakpastian, tapi mereka tahu, mereka harus membuat pilihan. Terus berjalan atau berhenti di sini, dan apa yang akan terjadi jika mereka berhenti? Tanpa ada kata lain, mereka melangkah, mengikuti sosok pria itu dengan langkah berat. Tapi dalam hati, mereka tahu, keputusan ini bisa jadi keputusan terakhir yang mereka buat. Roni memimpin di depan, diikuti oleh yang lain. Mereka semua berjalan dengan cepat, namun hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Kabut yang semakin tebal membuat segala sesuatunya tampak samar, bahkan mereka tidak bisa lagi melihat jarak jauh. Suasana semakin suram, seolah-olah mereka berada dalam dunia yang terkurung, tanpa jalan keluar. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar, teredam oleh kabut tebal yang menggelayuti. Tiba-tiba, Rino yang berjalan di belakang, mengernyitkan dahi. "Guys," katanya, dengan suara yang penuh kebingungan. "Ada yang aneh." Agus yang berjalan di samping Roni menoleh. "Apa maksudmu?" Rino berhenti sejenak dan menatap sekeliling. "Aku cuma merasa, kita berjumlah 8 orang, kan?" Ayu menoleh ke Rino. "Maksud kamu, apa,
Rino? Kita semua berjumlah 7, enggak lebih. Tapi tadi, waktu kita di base camp, kita berangkat bertujuh, kata Rino, sambil memandang ke arah wajah-wajah bingung yang kini menatapnya. Loh, kok rasanya kita jadi 8 orang? Semua orang berhenti sejenak, kebingungan. Mereka saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Masing-masing berusaha mengingat siapa yang mungkin terlewat, atau mungkin saja ada yang bergabung dengan mereka tanpa mereka sadari. Jangan bercanda, Rino, kata Dewi, dengan nada sedikit cemas. Kita semua di sini berjumlah 7 orang, kan? Tiara, Ayu, Sinta, Agus, kamu, Roni, dan aku. Nggak ada yang lain. Tapi Rino tampak sangat serius. Enggak, aku yakin banget. Sejak awal, kita berjumlah 7, tapi sekarang, entah kenapa aku merasa kita jadi 8. Jadi siapa yang satu lagi? Tanya Tiara, dengan nada yang lebih tegang. Roni menatap Rino dengan cemas. Kamu yakin? Coba sebutin nama kita semua, Rino. Rino terdiam sesaat, mencoba mengingat nama-nama mereka. Ya, aku bisa sebutkan semua nama kalian. Tiara, Ayu, Sinta, Dewi, Agus, kamu, Roni, dan... Rino terdiam lagi, matanya beralih ke belakang. Ada sesuatu yang aneh. Saat itu, di antara mereka, di antara kerumunan yang sudah begitu akrab, ada satu sosok yang baru muncul, berdiri di antara Tiara dan Agus. Sosok itu hanya tersenyum tanpa ekspresi, dengan mata yang kosong, seperti sosok yang tak memiliki jiwa. Sinta yang berdiri di dekat Tiara menatapnya, terkejut. Siapa itu? Tanyanya, hampir berbisik. Kapan dia datang? Semua orang menoleh, dan untuk sesaat, mereka merasa seolah waktu berhenti. Sosok itu berdiri di sana, tidak bergerak, hanya memandang mereka dengan tatapan kosong yang dingin. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Apakah kalian melihatnya? Tanya Agus dengan suara bergetar, tapi tiada yang menjawab. Tiara menelan ludahnya. Kapan dia bergabung? Kita nggak pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebar, sebuah senyuman yang menakutkan, tanpa ekspresi, seolah ia bukan bagian dari dunia mereka. Roni merasa tenggorokannya tercekat. Kita harus berhenti. Ini nggak baik. Ada yang nggak beres di sini. Sinta menggigit bibirnya, matanya menatap sosok itu tanpa berkedip. Kenapa kita nggak ingat ada orang ini bersama kita? Ayu menarik napas panjang. Mungkin dia pendaki yang kita lewati tadi? Atau seseorang yang tersesat? Namun, meskipun Ayu mencoba memberikan penjelasan, perasaan aneh itu semakin membesar. Roni merasa ada yang aneh dengan pria itu. Ia bukan pendaki biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, sosok itu bergerak mendekat. Setiap langkahnya seperti diseret dalam diam, tanpa suara. Namun, mereka bisa merasakan kehadirannya yang menekan dada. Ketika sosok itu mendekat lebih jauh, Tiara merasakan sesuatu yang membuat hatinya mual. Ia melihat ke arah sosok itu dan merasa seolah ia tidak pernah melihat wajah itu sebelumnya, meskipun sosok itu tampak familiar. "Kenapa kamu ikut kami?" tanya Roni, suaranya tegas namun gemetar. "Siapa kamu?" Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, senyuman yang semakin menakutkan, dan menjawab dengan suara serak. "Aku, pendaki yang tak pernah kembali. Aku yang menunggu di puncak." "Kenapa kamu di sini?" tanya Agus, suaranya mulai bergetar. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Sosok itu hanya diam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin kalian ikut bersamaku ke puncak. Dan, di sana, kalian akan mengerti." Perasaan dingin menyebar di tubuh mereka. Kata-kata sosok itu terasa sangat berbeda. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam ucapan itu. Tiara, yang sudah semakin tidak sabar dan takut, menarik tangan Ayu. "Kita nggak bisa terus ikut orang ini. Dia pasti bukan pendaki biasa."
Ayu mengangguk, matanya tampak penuh ketakutan. Kita harus pergi, Roni. Kita harus kembali. Namun, sosok itu tampak tidak peduli dengan kegelisahan mereka. Ia hanya tersenyum lagi, semakin lebar, semakin menakutkan. Jangan takut. Aku hanya menuntun kalian. Aku yang menunggu di puncak. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, kabut semakin tebal, menutupi mereka seluruhnya. Begitu tebalnya, mereka tidak bisa melihat apapun selain kabut putih yang menggerayangi tanah. Sosok itu kini hilang, begitu saja. Apa yang terjadi? Teriak Dewi, panik. Kemana dia pergi? Semua orang tampak bingung, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka merasa terjebak dalam dunia yang terputus dari kenyataan. Ketika kabut mulai memudar, mereka mendapati diri mereka kembali ke tempat yang mereka anggap sudah mereka lewati sebelumnya. Ini nggak mungkin, kata Roni, merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Kenapa kita kembali lagi ke sini? Kita sudah lewat ini sebelumnya. Mereka kembali ke tempat yang sama, tempat di mana jejak kaki mereka yang lebih besar muncul, tempat di mana mereka merasa terjebak tanpa jalan keluar. Tetapi kali ini, mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Apakah mereka telah berputar-putar dalam lingkaran waktu yang tak berujung? Dan yang lebih aneh lagi, meskipun mereka hanya berjumlah 7 orang saat berangkat, mereka merasakan keberadaan seorang pendaki yang tidak pernah ada di antara mereka. Mereka bingung. Sosok itu tidak pernah seharusnya ada. Tapi kenapa sekarang ia seolah menjadi bagian dari mereka? Langkah mereka terasa semakin berat, seolah kaki mereka menahan beban yang tak terlihat. Meskipun mereka tidak ingin mengakui, mereka semua mulai merasakan hal yang sama. Semakin lama mereka berada di jalur ini, semakin tidak nyata semuanya. Seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Roni memimpin, meski hatinya penuh kecemasan. Dia terus melangkah dengan cepat, berusaha mengabaikan rasa takut yang semakin membayangi. Setiap detik berlalu, kabut semakin tebal dan sulit ditembus. Suara mereka sendiri terdengar serak, seolah tertelan oleh kabut yang begitu pekat. Tak ada yang bisa mereka lihat selain putih di depan mata, seakan dunia mereka hanya terdiri dari kabut. "Kenapa kita nggak keluar dari sini?" tanya Dewi, suaranya penuh dengan kecemasan. "Kita nggak bisa terus seperti ini. Jalan ini nggak pernah selesai." Roni berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Jangan panik. Kita harus terus maju. Kita pasti bisa keluar." Namun, perasaan aneh itu semakin kuat. Meskipun mereka merasa sudah berjalan jauh, jalur yang mereka tempuh sepertinya tak berubah. Seakan mereka terperangkap dalam satu putaran yang tak berujung. Jejak kaki mereka sudah menghilang, digantikan oleh jejak-jejak kaki yang besar dan asing, yang semakin menjauhkan mereka dari kenyataan. Di tengah keheningan itu, Tiara yang berjalan di sampingnya mendekat. "Roni, lihat itu." Tiara berbisik dengan wajah pucat, menunjuk ke depan. Roni mengikuti arah tunjuk Tiara. Di kejauhan, di balik kabut yang tebal, terlihat siluet seseorang berjalan dengan langkah panjang, lebih cepat dari mereka. Siluet itu tidak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang bergerak di antara kabut, seolah melayang. "Ada orang!" Ayu berteriak, langkahnya dipercepat. Mungkin itu pendaki lain. Namun, begitu mereka mempercepat langkah mereka untuk mengejar sosok itu, keanehan mulai terasa. Sosok itu, yang seharusnya terlihat lebih dekat, tiba-tiba berbelok tajam ke kiri, melintas di balik pohon-pohon yang besar. Roni, yang berada di depan, semakin cepat melangkah. Namun, saat hampir berada di dekat sosok itu, tubuhnya berhenti tiba-tiba. Sosok itu menghilang begitu saja. Tiada jejak, tiada suara. Hanya kabut tebal yang tersisa. "Kenapa dia bisa menghilang begitu cepat?" tanya Agus, suaranya bergetar. "Tadi kita hampir dekat, kok tiba-tiba hilang?" Ayu menelan ludahnya. "Ini aneh. Kita seperti dikejar sesuatu yang gak bisa kita lihat." Sinta yang sudah lebih dulu merasa takut menggelengkan kepala. "Aku nggak mau lanjut lagi.
Ini sudah terlalu banyak keanehan. Kita harus kembali. Tapi, Roni tidak bisa membiarkan mereka mundur. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Kalau kita berhenti, kita bisa terperangkap lebih lama. Kita harus cari cara keluar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan meskipun langkah mereka semakin lelah. Namun, saat mereka melangkah, ada perasaan lain yang datang. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seakan-akan mereka tidak bergerak maju, meskipun mereka tahu mereka sedang berjalan. Tiba-tiba, Sinta yang berada di belakang memanggil. "Roni, ada sesuatu di sini," suaranya gemetar. Semua orang menoleh, dan mereka melihatnya memandang ke tanah. Roni menghentikan langkahnya dan melihat ke arah yang ditunjukkan Sinta. Di tanah, di sebelah kiri mereka, ada jejak kaki yang sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa. Jejak itu tampak seperti sesuatu yang berjalan sangat cepat, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. "Ini jejak siapa?" tanya Dewi dengan raut wajah penuh rasa takut. "Ini bukan jejak kita." Roni merasakan kepalanya berdenyut. Semua ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jejak besar itu tidak mungkin berasal dari pendaki biasa. Tetapi anehnya, jejak itu mengarah lurus ke dalam kabut, menghilang begitu saja tanpa jejak. "Jangan ikuti jejak itu," kata Tiara dengan suara penuh peringatan. "Kita harus berhati-hati." Namun, entah bagaimana, meskipun hati mereka berkata untuk berhenti, langkah mereka seolah dipaksa untuk terus maju. Setiap kali mereka berusaha berhenti, perasaan aneh itu semakin kuat, menarik mereka lebih dalam ke dalam kabut yang semakin padat. "Kenapa rasanya seperti kita nggak punya pilihan?" tanya Ayu dengan suara serak. Roni menoleh ke belakang. Di kejauhan, di balik kabut yang semakin mengental, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada sosok lain yang mulai terlihat, berjalan di belakang mereka. Sosok itu mengikutinya dengan langkah yang sangat lambat, namun Roni bisa merasakan keberadaannya yang semakin dekat. "Ada yang mengikuti kita," teriak Agus, semakin cemas. "Kita nggak bisa terus begini." Namun, saat mereka menoleh untuk melihat siapa yang mengikuti mereka, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut putih yang semakin memadat. Suasana semakin mencekam, dan mereka merasa semakin terperangkap dalam sesuatu yang tidak mereka pahami. "Sudah terlalu lama kita di sini. Kita nggak tahu siapa yang mengikuti, atau siapa yang ada di antara kita," kata Dewi, suaranya lemah. "Kita harus berhenti." Roni, meski takut, mencoba berpikir jernih. "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang terpisah. Kita harus terus maju. Ke puncak. Kita harus bisa keluar." Mereka terus berjalan, namun setiap langkah terasa semakin berat. Mereka merasa seperti berada di tempat yang sama berulang kali, meskipun mereka tahu mereka sudah berjalan jauh. Kabut yang semakin tebal membuat mereka tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Dan ketika mereka berhenti sejenak, tiada suara lain selain deru napas mereka yang berat. "Kenapa kita seperti terjebak di sini?" tanya Tiara, suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa kabut ini nggak hilang-hilang?" Roni menatap ke depan, menelan ludah. "Ini bukan kabut biasa, Tiara. Kita sedang berada di tempat yang berbeda." Dan saat itu, mereka semua merasakannya. Mereka bukan hanya terjebak dalam kabut yang pekat. Mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka merasa seperti sudah berputar-putar, kembali ke titik yang sama, meskipun mereka sudah berjalan jauh. Kabut ini bukan hanya menghalangi pandangan mereka, ia menghalangi jalan mereka keluar. Dan di tengah kabut itu, langkah kaki mereka mulai kehilangan arah. Tidak ada bayangan yang mengikuti jejak mereka. Mereka hanya berjalan tanpa tahu kemana, seolah diliputi oleh kekosongan yang tak terlihat. Sudah berjam-jam mereka berjalan, tapi tak ada tanda-tanda bahwa perjalanan mereka akan berakhir. Kabut semakin pekat, seolah melahap segala yang ada di sekitar mereka. Langkah kaki yang berat dan rasa cemas yang terus menggelayuti membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berbicara,
hanya napas yang terengah-engah dan suara langkah yang berat. Akhirnya, setelah entah berapa lama berjalan, mereka sampai pada sebuah tempat yang terasa sangat asing, meskipun rasanya seperti mereka sudah pernah berada di sana sebelumnya. Batu-batu besar yang tersebar di sekitar mereka mengingatkan pada puncak Gunung Pangrango, namun ada yang berbeda. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Tidak ada jejak kaki selain jejak mereka sendiri. Ini puncaknya? Tanya Tiara, suaranya penuh keraguan. Kenapa nggak ada tanda-tanda pendaki lain? Seharusnya di sini ada petunjuk, kan? Roni menatap sekeliling, mencoba mencari petunjuk yang bisa meyakinkannya. Namun, yang ia temukan hanyalah batu-batu besar yang tersebar acak, ditutupi oleh lumut dan semak yang lebat. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada tanda puncak gunung seperti yang ia harapkan. Hanya ada sebuah batu besar di tengah-tengah, yang tampak aneh, seperti sengaja diletakkan di sana. Ini bukan puncak yang aku kenal, kata Agus, menatap batu besar itu. Apa ini? Semua orang mulai mendekati batu itu, namun ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Seperti ada yang tidak beres. Dari balik batu besar itu, mereka bisa melihat sesajen yang diletakkan di atasnya. Sebuah sesajen yang tampaknya masih baru, bunga, buah-buahan, dan potongan ayam yang masih tampak segar. Semua itu terlihat aneh di tempat yang seharusnya menjadi puncak sebuah gunung yang sudah lama tidak dihuni. Ini sesajen, kata Dewi dengan suara parau. Tapi untuk apa? Kenapa ada sesajen di puncak gunung? Apa ini petunjuk? Tanya Sinta, mencoba mencari makna dari segala yang ada di sekitar mereka. Namun, jawabannya datang bukan dari pertanyaan mereka, melainkan dari suara lirih yang tiba-tiba terdengar. Suara itu sangat halus, seperti bisikan angin yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Selamat datang. Sekarang, siapa yang ingin tinggal? Semua orang terdiam, tubuh mereka membeku mendengar suara itu. Suara perempuan yang terdengar begitu dekat, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Roni menoleh ke kanan dan kiri, tetapi hanya kabut dan batu besar yang ia temui. Siapa itu? Teriak Tiara, suaranya terdengar ketakutan. Ada yang mendengar itu? Ayu merapatkan tubuhnya ke Roni, ketakutan. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus segera turun. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih berat, seperti berasal dari dalam tanah, dari kedalaman yang tidak bisa mereka bayangkan. Selamat datang di puncak. Sekarang, siapa yang ingin tinggal bersama kami? Suara itu tidak hanya terdengar sekali, tapi berulang kali, seperti mantra yang terus mengulang. Tiara menutupi telinganya dengan kedua tangan, seakan ingin menghindari suara itu, namun suara itu tetap ada di dalam kepalanya, seolah menguasai pikirannya. Ini nggak mungkin, teriak Agus, hampir putus asa. Kita nggak bisa mendaki lebih jauh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Roni merasa tubuhnya lemas. Kata-kata itu terus berputar di benaknya, mengganggu setiap langkah yang ia ambil. Ia memandangi batu besar itu, yang kini terlihat semakin gelap dan menakutkan. Sesajen yang diletakkan di atas batu itu seolah menjadi tanda bahwa mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ini bukan sekadar gunung yang mereka kenal, ini lebih dari itu. Roni, kita harus turun sekarang, kata Dewi, suaranya mulai panik. Ada sesuatu yang salah di sini. Ini bukan puncaknya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, kabut yang semakin tebal mulai mengepung mereka. Hawa dingin yang menusuk tulang mulai masuk ke dalam tubuh mereka, membuat mereka semakin terperangkap dalam keheningan yang mencekam. Mereka tidak bisa melihat apa-apa selain kabut yang semakin pekat, yang semakin membingungkan arah mereka. Kita sudah terperangkap, kata Sinta, suaranya bergetar. Ini bukan puncak gunung. Ini bukan dunia yang kita kenal. Roni menoleh ke belakang, dan di kejauhan, dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah bayangan gelap bergerak di antara kabut, mendekat dengan cepat. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tetapi gerakannya tidak wajar.
Mereka tidak bisa melihat wajahnya, hanya tubuh besar yang melangkah dengan cepat. Sosok itu, dia sudah ada di sini sejak awal, kata Rino, dengan suara gemetar. Kita nggak akan keluar dari sini begitu saja. Roni merasa tubuhnya gemetar. Apa yang kita lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Namun, jawaban yang datang bukan dari teman-temannya. Sebuah suara serak, hampir tidak terdengar, tetapi sangat jelas bagi mereka, kembali terdengar. Siapa yang ingin tinggal bersama kami? Dan saat itu, mereka semua merasakan sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Mereka merasa terhimpit oleh suara itu, terjebak dalam kabut yang semakin pekat, seolah-olah mereka tidak bisa keluar, tidak bisa kembali. Mereka hanya terperangkap dalam waktu yang tidak pernah berakhir, di puncak yang bukan puncak, dalam dunia yang bukan dunia mereka. Dan ketika mereka berbalik, mereka melihat bayangan itu semakin dekat, semakin jelas, dengan senyuman yang tampak mengerikan di wajahnya. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Kabut yang semakin pekat membuat mereka merasa terjepit, seperti ada yang menekan dari semua arah. Roni, yang sebelumnya berusaha tenang, kini mulai merasa cemas. Ini bukan sekadar masalah fisik lagi. Mereka tidak hanya kesulitan berjalan, tetapi juga terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Kenapa kita nggak berhenti saja? Tanya Sinta, suaranya nyaris tenggelam dalam teriakan kabut yang berdesir. Kita nggak tahu ini apa. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Roni menatap ke sekelilingnya, berusaha mencari jejak yang bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Namun, yang ia temui hanyalah kabut tebal yang tidak bisa ditembus. Seperti berada dalam labirin tanpa ujung. Kita butuh tempat untuk berhenti, kata Ayu, sambil menggigil. Setidaknya kita bisa merencanakan langkah selanjutnya. Setelah beberapa lama berjalan tanpa arah yang jelas, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Mereka menemukan sebidang tanah yang agak terbuka, meskipun seluruh kawasan itu terasa tidak nyaman. Namun, dengan kelelahan yang melampaui batas, mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda. Ayo, kita dirikan tenda di sini, kata Roni, berusaha memberi arahan meskipun dirinya sendiri sudah ragu. Kita butuh tempat untuk istirahat. Mereka mulai mengeluarkan perlengkapan dari ransel, mencoba menyiapkan tenda di tengah kabut yang semakin mencekam. Namun, saat mereka membuka tas dan mengeluarkan peralatan, suasana tiba-tiba terasa semakin aneh. Semuanya beres? Tanya Tiara, melihat ke arah teman-temannya yang sedang menyiapkan tenda. Roni hanya mengangguk dan melanjutkan memasang tiang tenda. Tetapi saat mereka mulai menyusun pelindung tenda, hal yang tidak mereka duga terjadi. Di depan mata mereka, tenda mereka sudah terpasang rapi. Tanpa mereka tahu kapan dan bagaimana, tenda itu sudah berdiri dengan sempurna, lengkap dengan perlengkapan yang seharusnya baru mereka pasang. Ini, nggak mungkin. Dewi berteriak, langkahnya mundur, melihat tenda yang sudah berdiri dengan sempurna. Kita belum pasang apa-apa. Roni merasakan tubuhnya kaku. Mata mereka saling bertemu, kebingungan dan ketakutan terlihat jelas di wajah masing-masing. Mereka semua jelas ingat bahwa mereka baru saja mulai memasang tenda, namun di depan mereka, tenda itu sudah berdiri tegak. Apa ini? Kata Ayu, dengan napas yang terengah-engah. Kenapa tenda ini bisa berdiri sendiri? Sinta mencoba mendekati tenda dengan hati-hati, merasa sangat cemas. Ada yang aneh. Ini, bukan kita yang pasang. Roni merasa tubuhnya mulai kaku, tetapi ia mencoba berpikir rasional. Mungkin kita tidak sadar sudah memasangnya, katanya, meskipun kata-kata itu terasa kosong di telinganya sendiri. Mungkin kita sudah terlalu lelah. Namun, saat mereka mulai melangkah masuk ke dalam tenda, rasa takut semakin menyelimuti mereka. Tenda itu terasa asing, terasa tidak seperti tenda yang mereka bawa. Semua perlengkapan di dalamnya, selimut, peralatan makan, bahkan makanan, semuanya tampak sudah tersedia, seperti sesuatu yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini bukan tenda kita. Sinta hampir berteriak.
Ini bukan tenda yang kita bawa. Roni memeriksa sekeliling tenda. Di pojok tenda, ada sebuah kantong kecil yang tidak pernah mereka bawa, tergeletak begitu saja di atas tanah. Dia membukanya dengan cemas, dan menemukan sebuah benda yang aneh. Sebuah cincin perak, tua, dengan ukiran yang samar di permukaannya. Cincin itu terasa berat, seolah mengandung beban yang sangat berat. Kenapa ada cincin ini di sini? Roni bertanya, menunjuk cincin itu kepada teman-temannya. Kita tidak bawa benda ini. Sinta menunduk, ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Jangan ambil itu, Roni. Itu bukan benda yang biasa. Ini pasti ada hubungannya dengan semua yang terjadi, kata Agus dengan suara pelan. Ada sesuatu yang salah di sini. Ayu merasakan ada getaran aneh di tubuhnya. Kita harus keluar dari sini. Kita nggak tahu siapa yang menyiapkan semua ini. Namun, sebelum mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya, suara lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas, seperti datang dari dalam tenda. Selamat datang. Kalian sudah memilih tempat kalian, bisikan itu kembali mengganggu pikiran mereka. Siapa itu? Teriak Tiara, hampir menangis. Ada yang ngomong. Tidak ada jawaban selain suara angin yang berhembus pelan melalui celah tenda. Semua orang terdiam, rasa takut mereka semakin menguat. Roni menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Ini hanya permainan pikiran kita. Semua ini hanya kelelahan. Tetapi meskipun ia berkata demikian, hatinya sudah tidak bisa lagi tenang. Setiap detik yang berlalu, semakin terasa bahwa mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari. Di luar tenda, kabut semakin tebal, dan suasana semakin mencekam. Roni, kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kata Dewi, suara hampir tidak terdengar. Kita harus keluar, sekarang juga. Namun, Roni merasa dirinya seperti terjebak dalam pilihan yang tak bisa dipilih. Tenda ini, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti penjara. Mereka seolah terperangkap di dalamnya, tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika Roni berbalik untuk melihat keluar, sebuah bayangan gelap bergerak cepat di luar tenda. Sejenak, ia tampak di antara kabut, berdiri mengawasi mereka. Sebuah sosok besar, hanya tampak sebagian tubuhnya yang bisa terlihat jelas. Wajahnya tidak tampak, hanya mata yang kosong dan gelap yang memandang mereka. Roni menelan ludah, ketakutan mulai menghimpit dadanya. Ada sesuatu di luar, kita harus segera pergi. Namun, saat mereka berbalik untuk keluar dari tenda, tenda itu tidak lagi terbuka. Pintu tenda yang seharusnya bisa dibuka sekarang tertutup rapat, seolah tak ada celah untuk keluar. Keheningan yang mencekam menguasai ruang di dalam tenda. Mereka benar-benar terjebak. Akhirnya, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas, kalian sudah memilih untuk tinggal. Rasa takut itu semakin menghimpit, dan mereka mulai menyadari bahwa mungkin, pilihan mereka sejak awal sudah dibuat, dan mereka sudah terjebak dalam dunia yang tidak bisa mereka pahami. Keheningan kembali menyelimuti mereka setelah peristiwa aneh di dalam tenda. Semua orang merasa terjebak dalam suatu realitas yang asing dan menakutkan. Mereka saling berpandangan, ketakutan yang menggenggam erat hati mereka. Tidak ada lagi yang berani berbicara, hanya napas yang terdengar dalam heningnya malam. Kabut tebal yang melingkupi mereka semakin membuat suasana terasa berat, seakan dunia luar semakin menjam. Namun, tiba-tiba, Rino, yang sejak tadi diam dengan pandangan kosong, menatap ke arah teman-temannya. Ada kegelisahan yang terlihat di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada yang aneh, katanya dengan suara serak. Kita dulu berjumlah 7, kan? Mereka semua menatapnya dengan bingung. Tentu saja, jawab Roni, merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan Rino. Kita kan berjumlah 7. Ada apa dengan itu? Rino menggeleng,
matanya semakin tajam menatap ke arah teman-temannya. Tapi, aku merasa ada yang hilang. Kita, seharusnya 8 orang. Apa maksudmu? Tanya Ayu, tidak mengerti. Kita cuma 7 orang. Kamu, aku, Tiara, Sinta, Agus, Dewi, dan Roni. Itu semua. Tapi, aku merasa ada yang menghilang, kata Rino dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Sejak awal, ada seseorang yang bersama kita. Tapi aku nggak ingat siapa. Suasana semakin aneh. Tiara yang mendengarnya merasakan ketegangan yang luar biasa. Ada sesuatu yang aneh dengan apa yang Rino katakan. Kamu bercanda, kan? Kita cuma 7 orang. Nggak ada yang salah. Rino menatap Tiara dengan tatapan kosong. Aku yakin, kita berjumlah 8. Sejak awal, ada sosok yang mengikuti kita, entah itu siapa. Aku nggak ingat namanya, tapi dia ada. Kalian nggak ingat? Dewi menggigit bibirnya, mencoba mengingat sesuatu yang hilang dari benaknya. Rino, kamu yakin? Kita memang cuma 7 orang. Kita semua datang bersama-sama dari base camp. Tetapi Rino tidak bergeming. Dia ada di antara kita, katanya lagi, kali ini suaranya lebih tegas. Aku merasa sosok itu ada, tapi kita nggak pernah benar-benar memikirkannya. Dia ada di sini. Semua terdiam. Kepanikan mulai merayap di dalam dada mereka. Jika mereka benar-benar berjumlah 7 orang, kenapa Rino merasa ada sosok yang lebih? Mungkinkah selama ini mereka tidak sadar ada seseorang yang bergabung bersama mereka? Dan jika benar begitu, siapa dia? Apa tujuannya? Tiba-tiba, dari sudut pandang mereka, sosok yang dimaksud oleh Rino muncul dengan jelas. Di antara kabut yang tebal, ada seseorang berdiri di tengah-tengah mereka, seorang pria dengan wajah kosong dan tatapan yang tajam. Pria itu tampak seolah baru saja muncul, seakan-akan dia telah ada bersama mereka sejak awal. Tidak ada yang benar-benar bisa mengingat kapan dia datang atau siapa dia, tetapi sosok itu berdiri di sana, dengan senyuman tipis di wajahnya. Semua orang terkejut. Mereka menatap sosok pria itu dengan perasaan campur aduk. Sinta menahan napasnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dia nggak pernah ada di sini sebelumnya, kan? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Tiara, yang mencoba meraba ingatan, juga merasakan hal yang sama. Aku nggak ingat dia. Seharusnya kita tahu kalau ada orang baru bergabung, kan? Pria itu tetap berdiri di sana, dengan senyuman kosong yang menghantui. Matanya yang hitam pekat tidak tampak seperti mata manusia. Ada sesuatu yang sangat salah dengan sosok itu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Roni, suaranya keras dan penuh ketegangan. Siapa kamu? Pria itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, di antara mereka, seperti bagian dari kabut yang tak terpisahkan. Senyumannya semakin lebar, mengerikan, seolah dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Tiba-tiba, suara lembut kembali terdengar, datang dari arah sosok pria itu. Selamat datang, katanya, suara itu terdengar seperti bisikan yang merayap dalam hati mereka. Aku sudah menunggu. Menunggu? Tanya Roni, bingung. Menunggu apa? Pria itu tetap diam, hanya tersenyum, tetapi senyumannya terasa semakin menyusup ke dalam jiwa mereka, merasuk dalam setiap bagian tubuh mereka, membuat mereka merasa semakin terperangkap. Ada sesuatu yang menakutkan dalam senyuman itu, sebuah tanda bahwa mereka telah tersesat jauh lebih dalam daripada yang mereka sadari. Sinta mulai merasakan pusing. Kita harus pergi. Kita nggak bisa di sini lebih lama lagi, katanya dengan panik. Ini bukan tempat kita. Namun, setiap langkah mereka untuk mundur terasa semakin sulit. Mereka seperti dipaksa untuk tetap tinggal, dipaksa untuk mendengarkan suara itu, untuk melihat wajah pria yang tidak pernah mereka kenal. Dia akan mengajak kita ke tempat yang tidak kita inginkan, kata Agus, suaranya hampir berbisik. Jangan biarkan dia mendekat. Namun, meskipun mereka berusaha menjauh, sosok itu tetap ada di sana,
menghalangi jalan mereka. Bayangannya seakan-akan mengikuti mereka, dan setiap kali mereka berpaling, dia selalu ada di sana, lebih dekat, dengan senyuman yang semakin lebar. Rino, yang mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam, tiba-tiba mengerti. Ini bukan nyata, katanya, hampir seperti menyadari sesuatu yang sangat penting. Semua ini, semuanya sudah terjadi sebelumnya. Kita terjebak dalam lingkaran ini. Semua orang menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu, Rino? Tanya Ayu, suaranya penuh ketegangan. Kita sudah pernah ada di sini, jawab Rino, matanya yang kosong menatap mereka. Semua ini, semua yang terjadi, sudah terjadi sebelumnya. Kita nggak bisa keluar dari sini. Kita hanya bagian dari permainan ini. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya yang lambat semakin terasa berat. Senyumnya semakin lebar, dan saat dia berbicara lagi, suaranya terasa lebih dalam, lebih menakutkan. Kalian sudah memilih. Kalian sudah memilih untuk tinggal. Dan saat itu, mereka semua merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Mereka tidak hanya terjebak dalam kabut. Mereka terjebak dalam waktu itu sendiri, berputar dalam lingkaran yang tak akan pernah berakhir. Ketegangan semakin merambat hingga ke tulang mereka. Saat sosok itu mendekat, dunia seolah berhenti. Tidak ada suara selain detak jantung yang terdengar begitu keras di telinga. Roni merasakan tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir deras. Matanya tidak bisa lepas dari sosok pria itu yang semakin mendekat. Senyuman pria itu semakin lebar, begitu lebar seolah-olah tidak ada batas di ujung bibirnya. Apa yang kamu inginkan? Roni berusaha bertanya sekali lagi, kali ini suaranya hampir tidak terdengar. Tangannya gemetar, mencoba menahan ketakutan yang semakin membanjir. Pria itu tidak menjawab, hanya berdiri, semakin dekat, dan senyumannya semakin lebar, membingungkan, menakutkan. Lalu dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang lembut, hampir seperti sebuah bisikan, kalian sudah memilih. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini. Memilih, kata Dewi, matanya terbuka lebar. Apa maksudmu? Pria itu hanya tertawa pelan, suaranya terdengar seperti suara yang jauh di dalam hutan, bergema dan menembus segala penjuru. Kalian pikir ini hanya pendakian biasa? Kalian salah. Kalian semua sudah berada di jalur yang salah, sejak awal. Rino, yang tadi terdiam, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kami cuma mendaki gunung. Tidak ada yang aneh. Pria itu tertawa sekali lagi, lebih keras kali ini, hingga terasa mengerikan. Ingat, Rino? Sejak awal, ada yang mengikutimu. Dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggumu sampai saat ini. Saat yang kalian pilih untuk berjalan terlalu jauh. Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Tolong, hentikan ini. Apa yang kami lakukan salah? Kami hanya ingin mendaki. Kami tidak tahu ini semua akan berakhir begini. Namun, pria itu hanya tersenyum, senyum yang tidak manusiawi, yang terasa semakin mencekam. Kalian sudah melangkah lebih jauh daripada yang kalian kira. Tidak ada yang bisa kembali setelah memilih jalur ini. Ayu menatap pria itu dengan mata penuh ketakutan. Kalian bisa keluar dari sini. Kalian bisa berhenti. Tolong, jangan. Suaranya hampir hilang karena ketakutan yang membekap. Tiba-tiba, seolah terbangun dari kebingungannya, Roni menarik nafas panjang, merasakan sesuatu yang kuat menyentuh pikiran dan jiwanya. Kita tidak bisa keluar, kan? Katanya pelan, tapi tegas. Pria itu hanya mengangguk pelan, matanya tidak bergerak sedikit pun dari mereka. Kalian sudah berada di sini. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah dipilih. Kalian berada dalam lingkaran yang tidak bisa kalian hancurkan. Ayu menjerit, terjatuh ke tanah. Jadi ini semua jebakan? Kami sudah terjebak sejak awal? Rino berjalan mundur perlahan, suaranya serak. Kami nggak bisa pergi? Kami akan terjebak selamanya? Pria itu tidak menjawab, tapi matanya yang kosong memberi jawaban lebih dalam dari kata-kata apapun.
Sementara itu, semua anggota rombongan itu mulai merasakan gejala yang sama, sebuah kekosongan yang dalam di dalam jiwa mereka. Mereka merasa ada yang hilang, sesuatu yang sangat penting. Mereka semua mulai merasa seolah mereka bukan siapa-siapa lagi, seolah mereka tidak pernah ada, atau bahkan mungkin mereka adalah bagian dari dunia yang hilang. Dunia yang tidak akan pernah kembali. Tiara menatap ponselnya yang masih ada di tangannya, bergetar pelan. Ketika ia membuka layar, sebuah pesan masuk, tidak ada nama pengirimnya, hanya nomor yang asing. Pesan itu berbunyi, "Aku sudah di puncak. Kalian mau menyusul?" Tiara memandang ponselnya dengan bingung. Apa ini? Kenapa pesan ini ada di ponselku? Agus yang melihat pesan itu juga merasa bingung. Itu bukan dari kita. Dari siapa? Roni menggelengkan kepala. Apa yang terjadi? Kenapa semua ini terasa begitu nyata, tapi juga begitu tidak nyata? Sosok pria itu semakin mendekat. Kalian telah menyusul, kalian telah memilih. Tidak ada yang kembali setelah ini. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka merasa terjebak dalam satu titik waktu, tidak bisa bergerak maju, tidak bisa mundur. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, meskipun mereka tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, pria itu menghilang begitu saja, seolah-olah tersapu oleh kabut yang semakin tebal. Hanya ada kesunyian yang tertinggal. Dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Di tengah kebingungan mereka semua mendapati diri mereka sudah berada kembali di base camp, tanpa tahu bagaimana mereka sampai di sana. Ayu memandang sekeliling, wajahnya pucat pasi. Kita sudah di base camp? Tapi, kita tidak pernah turun? Kita tidak pernah. Roni merasa ada yang aneh. Sejak kapan kita ada di sini? Petugas base camp yang tadi menyambut mereka tiba-tiba datang menghampiri. Ada yang kurang? Apakah semuanya baik-baik saja? Roni memandang petugas itu, merasa ada yang tidak beres. Kami sudah kembali. Tapi, ada yang aneh. Seharusnya kami 7 orang. Tapi kenapa ada yang hilang? Petugas itu menatap mereka dengan bingung. 7 orang? Tidak. Sejak awal, kalian berjumlah 6. Semua mata terbelalak. Apa maksudmu? Tanya Tiara, suaranya bergetar. Petugas itu mengangkat bahu. Tidak ada yang salah, kan? Sejak awal, kalian hanya berjumlah 6 orang. Tidak ada yang hilang. Rino merasakan jantungnya berhenti berdetak. 7 orang? Ayu melihat ponselnya lagi. Ada satu pesan yang masih belum dibaca. Itu pesan suara. Pesan yang datang dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka pesan suara itu. Suara dari dalam pesan itu terdengar berat, seakan datang dari tempat yang jauh, sangat jauh. Aku sudah di puncak. Kalian mau menyusul? Ayu menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dan di luar, kabut masih menyelimuti Gunung Pangrango, dengan satu suara yang kembali terdengar di antara sunyi. Selamat datang di puncak. Sekarang, siapa yang ingin tinggal? Tamat.